Kami dari kelompok 9 Teknik Telekomunikasi 44. Perkenalkan, saya Fadel Akbar dengan NIM 1101204052. Saya Abdillah Ramadan dengan NIM 110120423 Saya Farah Fidiawan dengan NIM 1101204289. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang memahami jaringan telekomunikasi dan jaringan akses. Pengenalan dasar sinyal. Yang pertama, amplitudo. Yang kedua, ada frekuensi. Yang ketiga, ada fase. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo adalah pengukuran skalar yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang persatuan waktu. Frekuensi terbagi dua. Yang pertama ada high frekuensi dan yang kedua adalah low frekuensi. Yang ketiga ada fasa. Fasa merupakan posisi titik relatif pada suatu gelombang dari suatu titik relatif lain atau dari titik nol. Perubahan kekuatan sinyal. Semua sinyal mengalami perubahan kekuatan, baik penguatan atau gain maupun kelemahan, attenuation atau loss. Desibel atau dB. Desibel adalah satuan untuk mengukur intensitas suara. Berikut adalah truth table dari desibel. Arti 3 desibel. Jika dihitung 3 dB, dapat berarti yang pertama, jika tanda positif plus 3 dB, sinyal mengalami penguatan sebesar 2 kali, atau P2 dibagi P1 sama dengan 2. Yang kedua, jika tanda negatif min 3 dB, sinyal mengalami pelemahan sebesar 0,5 kali, atau P2 dibagi P1 sama dengan 0,5. Berikutnya adalah sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah signal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 atau juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dirau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi, transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengirim data yang relatif dekat. Karakteristik sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal kontinu yang menyerupai sinyal informasi aslinya. Sinyal ini ada yang bersifat random dengan amplitudo dan nilai frekuensi yang bervariasi. Contoh sinyal analog. Yang pertama, sinyal suara manusia. Yang kedua, sinyal yang dihasilkan alat musik, sinyal noise di udara, dan sinyal-sinyal yang lain. Adapun sinyal analog yang bersifat periodik dan seragam. Contoh sinyal carrier gelombang radio yang merupakan sinyal sinusoida yang memiliki sifat periodik. Sinyal analog memiliki kualitas sangat baik. Hal ini dikarenakan sinyal analog menyerupai sinyal aslinya. Contoh, proses rekaman tanpa digitalisasi atau rekaman analog akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan suara yang telah menjadi data digital. Kelebihan sinyal analog. Sinyal analog sangat mirip dengan sinyal informasi aslinya, maka sangat baik digunakan untuk layanan audio dan video. Memerlukan bandwidth yang lebih sedikit dan juga berlaku umum dan standar, tersedia dan dapat digunakan di seluruh dunia. Kekurangan sinyal analog, rentan terhadap noise dan sulit untuk diperbaiki. Hal ini dikarenakan sinyal noise juga biasanya berupa sinyal analog, sehingga sinyal akan berposisi dan akan sulit dikenali mana sinyal informasi dan mana sinyal noise. Karakteristik sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal yang berupa sinyal diskrit non-kontinu
yang merupakan refermentasi dari data biner. Informasi yang terkandung dalam sinyal digital adalah data dalam bentuk bilangan 0 dan 1. Sinyal analog dapat diubah menjadi sinyal digital melalui proses konferensi. Data digital ini nantinya menjadi sinyal informasi yang akan dikirimkan. Kualitas sinyal digital tidak sebaik sinyal analog, karena sinyal asli sudah melalui proses konferensi. Karena proses konferensi ini, sinyal informasi yang tadinya kebanyakan analog akan menurun kualitasnya karena proses digitalisasi. Sinyal digital akan berupa sinyal diskrit sehingga lebih mudah memisahkan sinyal digital dan sinyal noise. Kelebihan sinyal digital. Sinyal digital baik digunakan untuk komunikasi antar komputer karena mudah dikonferensi dan dapat inskripsi atau dikodekan. Sinyal digital juga mudah dilepas dari sinyal noise. Kekurangan sinyal digital. Kebutuhan bandwidth lebih besar, pengambilan sampel dapat menyebabkan hilangnya informasi dan dapat menghasilkan kesalahan dalam kuantisasi. Ya, inilah contoh gambar dari sinyal analog dan sinyal digital. Konversi sinyal. Proses konversi sinyal, baik dari sinyal analog atau sinyal digital, sangat diperlukan. Biasanya, kegunaan konversi ini dilakukan untuk mendapatkan kedua keuntungan masing-masing bentuk, dan dilakukan di sektor gateway antara device dan kanal komunikasi. Konversi pada sinyal dapat dilakukan apabila dapat memenuhi satu teorema, yaitu teorema Nyquist. Teorema ini berbunyi frekuensi sampling digital minimal 2 kali lipat dari frekuensi analog. Jika teorema ini tidak terpenuhi, maka kualitas sinyal informasi akan menurun dikarenakan terjadinya banyak error pada frekuensi. Berikut beberapa kombinasi data dan sinyal. Yang pertama, data analog menggunakan sinyal analog. Dapat kita jumpai pada telepon, AM dan FM radio, broadcast TV, dan kabel TV. Yang kedua, data digital menggunakan sinyal digital. Dapat kita jumpai pada local area networks, telepon, sistem. Yang ketiga, data digital menggunakan sinyal analog. Dapat kita jumpai pada dial-up internet access, DSL, kabel, modems, digital broadcast TV. Yang terakhir, data analog menggunakan sinyal digital. Dapat kita temui pada telepon sistem dan musik sistem. Proses konversi analog ke digital. Proses ini diawali dengan proses sampling. Proses sampling adalah reduksi sinyal analog yang kontinu menjadi sinyal diskrit. Sinyal kontinu diambil per titik untuk dijadikan sinyal diskrit. Proses berikutnya adalah proses kuantisasi. Proses kuantisasi adalah mengubah nilai dari sampling menjadi satu angka bulat yang finite. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah nilai input yang sangat besar dalam pembulatan. Jika tidak dilakukan pembulatan, proses encoding tidak dapat dilakukan dikarenakan terjadinya banyak variasi pada sinyal analog. Baiklah, proses yang terakhir adalah proses encoding. Proses ini mengubah hasil pembulatan di nilai kuantisasi yang akan diartikan ke dalam binary code. Binary code ini nantinya akan digunakan untuk pembacaan dan pengiriman. Semakin banyak level kuantisasi yang digunakan, semakin panjang pula bit per simbolnya. Kami dari kelompok 9, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.